kasih Pak Web. Terima kasih. Jadi dia nakal lagi. Belum lagi gelap. Dia paling hatam ilmu Pak Web itu ketawanya. Itu koresnya, climax itu. Dapat itu. Harusnya seperti itu. Bukan saling tegar, saling mencurigai, saling mendekte, saling menuntut, bukan seperti itu. Itu bukan pernikahan namanya. Arti maksud daripada pernikahan adalah menyatukan dualisme. Kalau tidak ada bentuk upaya menyatukan dualisme, itu namanya bukan pernikahan, tapi permusuhan atau persaingan. Gitu kan? Betul. Sebab tu saya kau mendoakan kesabaran, abang lah pengujinya. Begitu. Mamanya tidak. Harusnya pengujinya istri kan, ini suami. Perlu Pak We, saya penguji cinta kasih sayang mulai. Abang lah pengujinya. Dia mereka seronok bermain di ranah pikiran. Tapi tak apalah, kan pikiran yang terjaga kebersihan. Pikiran yang terjaga kebersihannya dengan kesegaran cinta kasih sayang. Tapi terjaga tidak betul terjaga. Oh, sentiasa bawa sabun bersih. Setiap kali hadas basuh. Terjaga suci. Punya mereka dengan kesannya itu. Dia suka bermain di ranah itu Pak, paling suka. Nah, sebelum apa-apa terjadi untuk kukorbankan diriku, hari ini bahagia dulu. Nanti apa dia jadi romo ya kan? Kena tegak aja tu. Saya nak ya begini. Besoklah aku yang ada di dekat. Masalah juga. Banyak cerita itu. Dalam itu kata apa dengan? Walaupun usianya birthday dia ni baru 41 tapi macam 14. Suamimu dah tua. Tapi masih macam Pak Web. Bisa. Tenang aja tenang. Lain Itu tunjukkan ketuaan dia. Hai Adam, yang menganggapmu tua itu siapa? yang Adam yang Ya. Aku nggak pernah menganggapmu tua. Tuhan Sentiasa berkata seperti itu kan. Hai Adam, yang menganggap engkau telanjang itu siapa? Pikiran lah. Itu saya cakap dengan dia, abang cinta kasih sayang abang pada kau walaupun satu hari nanti Tidak kau berubah terbatas menjadi usia. kau berubah menjadi macam ibuku, tapi abang masih muda, abang tetap sayang. Biar yang penting dia bahagia. Dia belum disembelih. Dia di happy dulu. Ini benar-benar bahagia nih. ini dah betul dah. Ini ada tenang dah kan. Tadi Ji dah lepas. Ini dah lepas. Mana kak? Inilah dia serius sangat pun tak masuk. Tapi yang pentingnya alhamdulillah tadi dalam kita gelak-gelak dapat banyak. Ya, yang paling penting yang saya dapat tadi pertama sekali kekasih yang paling hampir pada Tuhan, iaitu yang Maha Hidup, itu hadir, yang ada pada diri kita itu hidup. Ya. Kedua, dengan cinta kasih sayang yang Pak Pois sampaikan, masalah-masalah sebenarnya tak ada masalah, semuanya indah. Pikiran kita keluarkan. Dengan kasih sayang. Mungkin dengan kasih sayang baru kita bahagia.
Betul Pak Wega? Ya. Isiku. Tapi Kamu ke ada yang istimewa di situ. Ada yang istimewa daripada kata-katanya Kidir kan. Daripada kata dia. Aku izinkan engkau berguru kepadaku. Kidir berkata seperti itu kepada Musa kan. Aku izinkan engkau berguru kepadaku. Tapi ada satu syaratnya. Apa itu wahai Kidir? Jangan sekali-kali engkau bertanya kalau aku belum memberikan izin. Kalau bukan diam apa? Diam, memang diam. Kalau bukan diam apa? Arti maksud daripada kata-kata itu. Tanya yang diam. Ya, berarti kan ini apa diam yang sering saya motivasi kan maksudnya kan itu, Ketika di dalam prakteknya Musa ndak mau diam, ndak bisa diam kan protes terus, mendekte terus. Akhirnya gagal kan menjadi muridnya, menjadi mursidnya Khidir, akhirnya gagal kan? Itu karena apa? Karena Musa tidak mau diam. Jadi Musa dalam artian ini adalah pikiran itu ya Pak ya. Karena yang sering bertanya-tanya ini kan pikiran kita, berarti itu Bukan cuma pikiran, hati Iya. kita juga sering Iya, nebak-nebak kan? Iya. Betul. Jadi aku inginnya diam. Berarti keempat An-Nasir ini Pak ya, yang Iya. disimbolkan sebagai Musa. Iya. Kayaknya diam. Jadi Musa itu lambang daripada ilmu atau kecerdasan gitu. Sebab dia sangat cerdas. Ya. Lah untuk bisa berguru kepada Khidir berarti betapapun cerdasnya kita harus bodoh, harus diam, harus bodoh. Mungkin itulah maksudnya dalam Al-Quran yang Allah katakan, wahai Musa, lepaskan terompahmu, masuklah ke dalam lembah yang lembah sunyi, itu kan ya. Sunyi itu Jadi dia. terompah yang dimaksudkan itu kan terompah An-Nasir atau keakuan, arogan apa dan semua itu. Iya, Pak. ya semua pertanyaan-pertanyaan, pencarian, apa kecurigaan itu maksud daripada terompa yang diperintahkan Tuhan. Lepaskanlah terompamu, artinya itu ya kecerdasan kita, kepenasaran kita, pencarian kita, pertanyaan-pertanyaan kita, kemudian masuklah ke dalam lembah sunyi, artinya diam kan? Lepaskan, Ya. kemudian diam. Diam. Dan kemudian dalam diam itu kan berarti kosong Pak Kok ya. nggak ada dia nggak ada apa-apa ya berarti kosong kan? Kosong. Berarti bisa berguru kepada Khidir. Itu. Simbolik. Selama ini kan kita pahamnya Musa itu adalah Sosok. Nah, Iya. sama Dia dengan pun sosok. sama dengan Nabi Muhammad, semua itu kan kita selalu terpengaruh terhadap Iya. makhluk, Ya. bentuk itu kan yang menghijab kita Pak ya. Iya. Ya. Ketika Musa bertanya gitu ya. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Musa ini kan simbol daripada ilmu Tuhan kan. Iya. Jadi ilmu kesaktian Tuhan itu disimbolkan sebagai Musa ini tadi. Iya. Ketika itu Musa bertanya, wahai Tuhan, adakah makhluk yang lebih hebat daripada aku? Kan Musa bertanya seperti itu, Pak. Iya. Dan Tuhan menjawab, ada. Ya. Kalau memang ada makhluk yang lebih hebat daripada aku, siapa dia ya Tuhan? Aku hendak berguru kepadanya. Ditunjukkanlah Khidir kan. Iya. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa Khidir itu lebih daripada ilmu Tuhan yang disimbolkan sebagai Musa? Karena apa yang dilakukan oleh Khidir itu hanya satu, yaitu menyampaikan tentang Tuhan walau hanya satu ayat. Itu yang dia lakukan oleh Khidir. Jadi apa tentang Tuhan tentang apapun, inilah yang selalu dikatakan, yang selalu disampaikan oleh Khidir. Bukan selain Tuhan. Berarti apapun kelakuan Khidir itu bukan selain Tuhan. Dan Tuhan menilainya itu lebih hebat dari Musa. Maka Musa ini simbolik daripada ilmu kesaktian Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau tidak akan mampu. Tidak mungkin aku tidak mampu berguru kepada Khidir, tidak mungkin. Nggak mungkin. Ya karena dia ilmu Tuhan kan, dikatakan simbol daripada ilmunya Tuhan. Dalam kenyataannya benar kan? Firman Tuhan tergenapi. Dalam artian maksud Musa tidak mampu berguru kepada Khidir.
Karena apa? Karena penasaran, karena banyak pertanyaan, karena banyak kecurigaan, karena bla bla bla, kau tidak pantas, tidak layak menjadi muridku. Pada akhirnya kan hidup berkata seperti itu. Iya. Betul. Kau belum layak menjadi muridku. Batu apa yang kita dah hadapi kena pasrah menerima itu sendiri. Artinya untuk bisa berguru kepada seorang Khidir, seseorang membutuhkan wahyu pancalaku. Nah, wahyu pancalaku ini kalau disimpulkan berarti tidak ada pertanyaan, tidak ada pencarian, tidak ada penasaran, tidak ada kecurigaan, tidak ada nebak-nebak, tidak ada instruksi, tidak ada protes, tidak ada, semuanya kan diam kan. Tapi diamnya ini tadi adalah diam lah, diam yang seperti itu gitu loh. Diam yang seperti itu, bukan terpengaruh dengan apapun. bukan diam masa bodoh, bukan diam tidak peduli, bukan diam angkuh, bukan, tapi diam edan tenan, diam yang seperti itu. Alhamdulillah. Itu baru bisa berguru kepada Khidir. Kalau diamnya masih dalam kecurigaan, jangan-jangan, belum bisa. Diam dengan pertanyaan. Poloslah Pak WM. Iya, Polos benar. apalagi diamnya itu diam dalam keadaan mengancam. Nanti saya mau bertanya seperti ini. Oh, nggak bisa. Polos lah. Diam dan plong. Ya. Diam betul-betul kosong, plong. Diam yang merdeka. Ya memang dalam mendapat ini dari yang maha hidup dengan maha suci hidup, memang semua diam, tidak ada apapun. Nah, kebanyakan dari kita memaknai Khidir ini adalah wujud makhluk. Iya. Memaknai Musa juga wujud makhluk. Iya. Iya. Si batang tubuh luar. Iya. Keluar diri kan. Bukan ke dalam diri. Hari ini telah Bukan dalam diri. kita yang hidup itu. Jadi jarang semua orang, mayoritas kan mudah penasaran kan. Tapi jarang sekali yang penasaran, kenapa Khidir abadi? Kenapa Khidir tidak mati? Kenapa Khidir tidak ada makamnya, nggak ada kuburannya? Jarang yang penasaran ke situ. Penasarannya tentang hal-hal yang lain. Penasarannya, tetanggaku bisa beli kereta, itu uang dari mana itu? Nah, penasarannya malah larinya keluar. Seperti itu. Mana Ji? Oh, di dapur. Oh, kosong. Yes. Makanya Pak, yang Musa jumpa dengan Tuhan ni waktu dia diam kan. Nabi Muhammad jumpa Tuhan ni waktu di gua, waktu diam. Bukan itu, bukan. Betul. Apa namanya? Kesimpulannya antara Musa dengan Tuhan itu kesimpulannya adalah ketidakbisaan atau ketidaklayaan jika tidak apa namanya dalam keadaan suci. Ketidaklayaan ketika dalam keadaan tidak suci. Jadi tidak bisa. Apapun alasannya, berhadapan dengan Tuhan, makhluk itu tidak bisa. Harus suci lah, suci dengan Harus maha suci. Itu kesimpulannya di situ. Makanya dikatakan Musa yang sebagai simbol ilmu Tuhan aja tidak bisa kan menyaksikan Tuhan. Tidak mampu kan, akan hancur kan, akan hancur. Hancur lebur. Itu arti maksudnya bukan wujud atau bukan sosok Musanya, bukan, tapi maksudnya itu apa namanya, ketidak universalan Musa itu tadi loh. Egonya Musa itu tadi yang merasa nggak ada makhluk yang lebih hebat dari aku. Ya. Itu yang menjadikan Musa tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Sampai di Nah, karena itu lalu muncul sebuah inisiatif pada diri Musa untuk bertanya, untuk menanyakan, adakah makhluk yang lebih hebat dari aku? saking pandai, merasa pandai. Merasa ya kan? Iya, merasa paling hebat lah.
Nah tujuannya apa? Tujuannya kan supaya mampu berhadapan dengan Tuhan. Maksudnya kan gitu kan. Iya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau Tuhan tahu bahwa dia bertanya, adakah makhluk yang lebih hebat dari aku? Tuhan tahu kalau dia itu ingin mampu berhadapan dengan Tuhan kan. Ditunjukkanlah Khidir. Kenapa Tuhan menunjukkan Khidir? Tuhan bermaksud agar Musa itu seperti Khidir itu loh, seperti Khidir. Tidak melakukan apapun jika itu bukan tentang Tuhan. Itu kan Khidir kan seperti itu. Khidir kan Contohi. Iya. Bagi contoh lah. Bergurulah kepada dia. Kalau memang kamu ingin mampu berhadapan dengan aku, bergurulah kepada Khidir. Ya. Dia itu bersama Tuhan setiap saat. Iya. Makanya hidup dia itu Makanya di hidup. dalam spiritual, di dalam spiritual apapun ini ya, yang tujuannya kepada Tuhan, sebelum Tuhan pasti akan bertemu Khidir dulu. Sebelum bertemu Tuhan pasti akan bertemu Khidir dulu. Lalu siapakah Khidir? Karena Khidir adalah ruh Tuhan. Yang mampu menghadapi Tuhan adalah ruhnya Tuhan itu sendiri. Nah kalau seperti itu kesimpulannya Khidir itu siapa? Kan hidupnya manusia. Makanya Khidir dikatakan di atas seluruh nabi. Pastilah. Nah, pastilah. Jadi Pak, kalau misalnya ini tentang mati nih, mati kan, yang kembali kepada yang maha suci hidup ini adalah hidup itu sendiri. Iya, kan? hidup itu sendiri. Terus yang jadi gentayangan akan jadi binatang. Itu 4 anasir itu tadi. 4 anasir. 4 anasirnya. Apabila dia tidak mengenal dirinya Pak ya, maka dia akan. Apabila dia tidak mengenal Khidir, Iya. mengenal guru sejati atau mengenal hidup. Ya seperti Musa tadi, karena apa? Nggak mampu menghadap Tuhan tuh nggak mampu, hancur. Bukan kembali tapi hancur. Nah, hancur ini kan berarti menjadi sia-sia kan, nggak ada manfaat. Berarti yang tersiksa dari dampak apa yang dilakukan itu adalah keempat nasir ini, karena hidup dengan maha hidup ini tak tersentuh dengan apapun ya Pak. Iya. Karena Pak Anasir ini tak tunduk pada yang hidup tu lah tadi. Yang mestinya Betul kan yang lah. mengendarai adalah hidup. Yang hidup. Hidup. Nah, Khidir dulu. kuasa utama dia dekat hidup. Iya. Jadi kalau macam hidup ni ada kat makhluk, ada dekat makhluk lain juga, binatang semua, itu ada Khidir tu Pak. Ada. Ada juga Khidir tu Pak. Semuanya hidup ya Pak. Ya. Jadi seluruh makhluk itu isinya sama, Hidup. namun ada perbedaan khusus dengan manusia. Satu misal contoh, isinya ayam dengan isinya manusia itu sama. Artinya ada hidup di dalam ayam, ada 4 anasir di dalam ayam. Namun ada perbedaan di sini. Kalau di dalam ayam, kalau ayam tidak punya nurani, manusia punya. Itu perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Iya. Perbedaannya di situ. Jiwa lah. Ya padahal sama-sama punya hati kan. Iya, punya hati ya. Tapi ayam tidak memiliki nurani di dalam hatinya, manusia memiliki. Nurani. Itulah perbedaan manusia dengan binatang Pak ya. Dengan makhluk lain, Iya. bukan cuma binatang, makhluk lain. Maksud nurani itu sendiri. Jiwa lah tu kan. Maksud nurani itu sendiri. Nurani itu adalah kesadaran itu tadi. Gerak-gerik hidup itu. Menyadari gerak-gerik hidup. Sekarang. Sebab ayam tak. Mana ayam Tidak tidak ada. sedar. Manusia yang boleh sedar. Ya, Tapi tidak sedikit ayam yang memiliki kesadaran. Tidak sedikit. Ayam yang memiliki kesadaran. Iya, ada kan ayam yang diajarin bicara bisa bicara, diajarin ada kan? Ada. Berarti kan ada kesadaran di dalam diri ayam itu. Nah, ini lalu ayam apa Ibu? Ayam beneran apa ayam reinkarnasi? Ayam Reinkarnasi lah. Kelahiran sebenarnya. Ayam Akhirnya sudah jadi ayam. Reinkarnasi kan.
manusia yang sempurna. Sebagai ayam ke, Iya. anjing ke. Macam burung lah, ada yang pandai bicara kan. Iya. Aneh kan? Lah yang takkan yang, sama. yang bukan manusia saja bisa berlaku seperti manusia. Kenapa kita yang manusia tidak bisa berlaku seperti manusia? Nah, ini yang perlu kita renungkan kan? Kadang manusia seolah-olah seperti binatang Pak ya. Lebih itu Ah, Netong saya anak. Sekarang mencoba. Tak. Kamu mikir apa? Saudara. Yang masih lain. Dan sekarang nih Pak kan, macam sini saudara ramai. Saya ibarat macam duduk di luar menyaksikan dalam kesadaran. Inilah kesadaran, Pak ya. Gitu nggak Pak kan? Itu dulu ya semua. Kita yang luar bukan di dalam. Sedar yang menyaksikan. Ya. Benar, Jadi Pak, kan? yang menjadikan saya bisa melihat ini ada ini, ada itu yang menjadikan itulah kesadaran. Nah, tinggal kesadaran ini universal apa enggak? Tahap kesadaran. Ya, kadar kesadarannya ini. Nah, kalau kadar kesadarannya tidak universal, ya sebatas ini aja. Tapi kalau kesadarannya universal, di dalam ini ada Tuhan, di dalam ada Tuhan, semua ada Tuhan. Tuhan bertemu Tuhan. Berarti dia hanya melihat diri aku Pak ya. Diri yang satu. Itu yang nampak begitu Pak. Iya. Saudara no. Berarti tak ini Pak ya, pandangan itu tidak terhijab kepada bentuk. Oh, tapi gitu lah. langsung ke dalam. Nah, Ya. kalau terhijab pada bentuk itu mata hewan, bukan mata manusia. Tak ada nurani. Kalau saya melihat dia Bang Afra, misal saya melihat dia sebagai penampakan dari Bang Afra, berarti kalau saya tak menyadari bahwa di dalam diri Bang Afra itu adalah Ada yang Tuhan, hidup, ada ada Tuhan, Tuhan. berarti saya menduakan Tuhan karena saya melihat dualisme di sini. Ya, betul. Masuk. Itu yang dimaksud musyrik. Musyrik ya, menduakan Tuhan. Sampai situ Pak. Ya, itu yang dimaksud musyrik. Sebab dia tidak melihat pewujudan Tuhan. Dia cuma melihat pewujudan dia je. Iya. Yang lain tu semua pewujudan Tuhan. Jadi ketika itu yang jadi syirik. ketika aku Sebab dia melihat melihat wujud selain pada Tuhan. ketika aku melihat suamiku sebagai casing dari Sulaiman, berarti aku menduakan Tuhan. Kau musyrikin. Lihatlah aku. Romomu. Maka kan aku sudah menyatakan itu sayang, aku tak melihat Sulaiman, aku melihat yang hidup. Suatu cintaku tulus padamu. Ya kan? Ada tambahan dari itu. Sebab itulah aku bertahan dari itu. Bukan Aku begitu. melihat di dalammu. Bukan begitu. Sebab karena itu aku rela mengabdikan jiwa raguku kepadamu. Iya. Karena aku melihat ada Tuhan di dalammu. Kau mengabdikan kepada batang Sulaiman. Keren kan? Itu baru keren. Sebab itulah pancar pancar kerisku Nah, setegak padamu. Sebaliknya, ya sebaliknya, oh, pantesan aku begitu mencintaimu. Ternyata di dalam dirimu juga ada Tuhan. Nah, ini baru dualisme bisa menjadi satu. Iya. Kalau Imbas, kan? Kalau Imbas. saya begitu Pak, mengaplikasikan itu. Iya. Saya menyadari bahwa inilah curhat sedikit ini. Curah banyak. Nak curah. Saya datang kan, misalnya saya tidak mengenal dia Pak. Curah dia dengar, Ratu Tidak Alam mengenal dengar. dia kan sebelumnya. Ya. Kita langsung menikah. Ya. Jadi waktu itu dalam keadaan ini Pak disampaikan oleh yang hidup akan bertemu dengan sahih dirinya bernama Sulaiman. Jadi sejak Allah disampaikannya hal itu pun tak langsung saya percaya karena bagi saya Sulaiman itu gaib. Iya. Jadi 7 tahun lamanya berproses
akhirnya itu betul-betul dinyatakan oleh dinyatakan. Jadi pada saat dinyatakan yang hidup itulah saya ini adalah sahid Tuhan. Jadi apapun bagaimanapun saya terima sebab yang saya lihat adalah Tuhannya. Nah, bukan itunya ya, bukan casingnya daripada itu. Tapi Kak lepas nih kalau Sulaiman ni ada buat apa-apa, Kak tak boleh terusin lagi. Iya, Akak tidak boleh terusin lagi. Jadi dalam masa kita bersama, tidak boleh goyah. dalam masa kita bersama nih Pak, ada tak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan kan. Jadi dalam masa itu saya sempat goyah juga, sampai akhirnya saya kembali diam. Dalam diam itu saya menemukan jawaban bahwa di sini karena ini untuk Tuhan, jadi saya karena ini adalah casingnya akhirnya Tuhan, jadi saya melayani itu karena Tuhan, bukan karena dia siapa atau apa. Nah, kalau seperti itu berarti kesimpulannya kesadaran cinta kasih sayangnya itu bukan kesadaran cinta kasih sayang syahwat, tapi kesadaran cinta kasih sayang hidup. Luar biasa tuh, beda dari surga tuh. Kita dikirimkan Hanya tenang. Adalah aku yang lain. Saya juga begitu kisahnya. Saya juga kenal dia. Gitu. Jadi kena bersyukur pada Romo, kita akan kajian datang ke sini. Saya pun tidak bercinta sama dia. Kami Saya balik bawa saya punya isteri. Ya. Tak, maksudnya orang bersyukur dah dapat bidadari dah. Tak perlu mati. Hidup dah dapat. Pernah juga. Manusia dia tidak pernah puas. Apabila dapat bidadari, dia kena ada bidadara. Bidadari. Oh, darah. Dia nak bidadara. Apa maksudnya? Bidadara. Bidadara pun tak boleh, nanti dia jadi juga Tapi bidadari. betul. Sampai sudah. Kita selangkah ada dah 2 langkah. Guide lah. Apa lo? Kau terupu aku. Boleh orang. Bidadara jadi bidadara. Pak, persoalan dia kan roh ni tidak lelaki dan tidak perempuan kan? Iya. hidup. Ha. Dia rohani dengan jasmani sebenarnya. Rohani itu adalah bidadari. Ya sebab karena itu dibutuhkan kemanunggalan antara wujud yang berjenis kelamin dengan ruh yang tidak berjenis kelamin. Tidak lagi perempuan. Dibutuhkan kemanunggalan. Jadi hidup dengan maha hidup ini Pak ya. Ya Yang itu bersatu menjadi satu. secara dalam hidup dan maha hidup, secara dangkal hidup dan wujud. Roh dan jasad. Ya. Roh dan jasad. Ya karena tanpa wujud hidup ini tidak bisa bercinta kasih sayang dengan maha hidup. Hidup baru bisa bercinta kasih sayang dengan maha hidup melalui jasad, melalui wujud. Gitu loh. Musa tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Musa baru bisa berhadapan Tuhan menggunakan sarana hidir. Nyata Pak ya. Ya. Ya, kalau tidak kan jadi gaib. Pak Wai, pasal tu apa ni? Saya nak kaitkan dengan soalan Kak Nah tadi pasal feminin dan maskulin tadi, lelaki dan perempuan. Pasal di asma sejati itu kan ada kontor rupuk dan kontor kanti rupi kan, feminin dan maskulin tadi Iya, kan. iya. Di situ. Lah itu dibutuhkan penyatuan, nikah kalau bahasa awamnya itu dibutuhkan pernikahan untuk itu. Maksud daripada pernikahan kan di situ atau perkawinan. Pak, saya pula simbolik dengan diri. Kan tadi kakak kata kalau mati, macam mana kak? Mati getayangan tu yang bapak cakap tu lah. Yang Pak Rasis tu. Okay, kalau dia mengenal, dia bersatu, okey dia Kembali kepada dia kembali lah. Iya. Pada masuk jelas pada dalam Kalau dia mengenal hidup, kalau dia mengenal hidir, kan dia akan menjadi kaki tangannya hidir. Kaki tangannya hidup. Kalau tidak mengenal berarti hidup itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau harus diilustrasikan seperti itu. Jadi kalau harus diilustrasikan, 4 anasir ini adalah kedua tangannya hidup dan kedua kakinya hidup.
Kalau 4 anasir ini tidak mengenal hidup atau tidak manunggal dengan hidup, berarti hidup itu tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Kalau diilustrasikan begitu. Pempahaman. Ya. Seperti itulah yang Macam saya Pak, oke, saya macam saya memandang istri saya ni daripada Tuhan, bukan batang tubuh ya. Saya pun daripada Nur yang suci tadi. Dua yang diwujudkan lelaki dan wanita dengan cinta kasih sayang dia bertemu, menyatu dan kita bersaudara tadi, maka melakukan. Mana situ saya bagi saya pemikiran saya menunggal dengan yang hidup. Boleh ke Pak? Menyaksikan dua batang tubuh memang harus seperti menunggal yang hidup. Iya, Menyatu. harusnya seperti itu. Kan? Harusnya seperti itu. Hanya saja sistemnya nih yang perlu dibahas. Ya, sistemnya. Istri dengan suami, ini awam ya, bahasa awam, bahasa sederhana. Istri dengan suami. Karena judulnya kan nikah. iya. Berarti antara istri dengan suami ini kan dua jenis kelamin kan. Ini kan harus menyatu. Harus menyatu karena ada judulnya adalah nikah. Judulnya kan seperti itu. Harus menyatu. Nah, sistem penyatuan ini loh yang perlu kita kaji, sistem penyatuannya. Nah, kalau suami istri sama-sama menyadari di dalam diri masing-masing ada Tuhan, berarti istri harus memperlakukan suaminya seperti Tuhan. Begitu juga sebaliknya, suami harus memperlakukan istri seperti Tuhan. Pentingnya pemahaman. Itu tak dalam kesedaran sepenuhnya. Iya. Kita mungkin sedar tapi bukan dengan kesedaran cinta kasih sayang Tuhan. Hidup. Hidup itu tadi. Bukan. Bukan. Mayoritas pernikahan ini dipicu karena malu sama tetangga. Iya. Soalnya jomblo terus. Ada yang karena dia tampan, karena dia cantik. Ada juga karena dia kaya, karena dia bukan pengangguran. Karena semuanya karena. Bersebab. Ya. Bersebab. Ada faktornya kan. Suatu datangnya ku kerana Tuhan. Sebab tu mas kawinnya aku datang kerana Tuhan, tidak ternilai dengan mas kawinnya. Dengan kalimat bismillah. Bahkan tidak sedikit loh. Pernikahannya itu dilambangkan sebuah souvenir lalu dipajang di dinding. Iya, seperti itu. Maharnya kan Itu Pak ya. ya itu sudah meremehkan nikah Sakral atau pernikahan. pernikahan. Dalam sejarah keluarga ini tercipta satu benda yang sangat luar biasa. Ya. Semua keluarganya terdiam. Ya, Saya Sebab datang, Makassar kan pasal ini, semua Pak, tanya. mahar. semua tanya, Makassar semua pernikahannya itu sakral tak sekali. pernah jumpa, tak kenal, tapi datang kawin. Air lahir saya cakap saya datang mau kawin. dalam proses maaf Pak ya, ini berbicara tentang lebih intim sedikit dengan suami Ya. istri. Dalam proses misalnya melakukan hubungan dengan suami istri itu berarti sama halnya dengan menyaksikan diri kita digerakkan oleh yang hidup. Bukan. Itu seperti yang semacam itu. Di dalam sebuah pernikahan, kejadian bersetubuh itu kita menyediakan wujud kita, jiwa raga kita ini dikuasai oleh Tuhan. Iya. Ketika Tuhan sebagai sang pencipta. Artinya ketika hubungan badan ini terjadi di dalam sebuah pernikahan, berarti dua sosok Tuhan sedang menciptakan sesuatu. Dia sudah menciptakan benda. Sedang menciptakan sesuatu. Jadi misalnya nih, saya seolah-olah diri saya diperjalankan atau digerakkan gitu Pak. Bukan hanya seperti itu, tapi juga digunakan. Iya. Maksud saya di situ saya benar-benar sadar itu bahwa Iya. saya digunakan oleh wadah ini digunakan oleh yang hidup Tuhan untuk untuk menciptakan Nah, sesuatu. Untuk menciptakan sesuatu. Jadi ketika hal itu terjadi, jangan berpikir saya harus minum obat kuat ini, jangan berpikir itu sudah tidak ada iya sama sekali Pak. kalau sampai muncul seperti itu, kita sudah ikut campur urusan Tuhan. Sehingga
apa yang diciptakan oleh Tuhan itu menjadi kurang sempurna, bukan tidak sempurna tapi kurang Kita sudah sempurna. campur. Karena ada campur tangan makhluk di situ. Tidak murni Tuhan. Saya yang kita lakukan murnikan. Original ya kan? Original. Adik ada lagi berkesempatan lagi nih masa tu. Tapi dia kena Karena kira aku ni. dia berdiri dengan sendirinya maka sempurna. Kalau aku yang berdirikan enggak sempurna. Bila dia berdiri, terimalah dengan kasih sayangku. Inilah dalam aku, kesedaran. inilah aku. Berapa-berapa. Inilah aku apa adanya. Ya. Dah, jangan makan buat kuat lagi. Tak boleh. Dia Kita dah campur tangan. kita pun tak ada cuma kasih sayang kita melihat pasangan kita dah wangi-wangi. Ya Allah. Betul ya. Aku serah pada kau. Kali tiba-tiba atromnya sudah naik. Ya. Aduh. Dia buka kamar pula. Jadi Pak, okey. Gimana? Jadi Pak, soalan saya Pak, contohnya. Saya nikah umur 34 agak lewat. Siapa bilang? Kalau di Itu sini pernikahan dewasa. Jadi 10 tahun saya nikah. Saya bukan mandul, tapi saya tak berani buat anak. Dia bercakap dengan saya. Sangat tersentuh. Saya bukan mandul. Saya cakap dengan isteri saya. Kita kahwin, tapi belum ada anak. Saya belum bersedia. Saya belum. Tapi anak-anak buah memang sangat rapat dengan saya. Gini, saya sudah bertahun-tahun menikah tapi saya belum punya keturunan. Ini bukan berarti salah satunya mandul, bukan. Karena apa? Karena di dalam pernikahan itu pasti terjadi hubungan badan kan? Ya kan, pasti terjadi hubungan badan. Artinya Tuhan menggunakan dua sosok makhluk ini untuk menciptakan. Tapi yang Tuhan ciptakan, kelakuan Tuhan menciptakan ini tidak selalu anak. Tidak selalu anak. Ya. Benda lain. Iya, tidak selalu anak. Ada kalanya Tuhan menciptakan kesuksesanmu. Ada kalanya Tuhan menciptakan, ya itu seperti itu. Tidak selalu anak, dah. Kata yang lain-lain. Ya. Kita. Nah, kalau belum ada keturunan, belum ada anak, berarti fase di mana Tuhan menciptakan penerus ya. Di mana Tuhan menciptakan penerus ini belum sampai di situ. Fase pernikahannya itu belum sampai di situ. Artinya Tuhan masih menciptakan yang lain. Ya, menciptakan yang lain. Diwujudkan yang lain. Ya, itu pasti kok itu pasti, nggak ada tidak. Bukan kita perlu. Di antara sekian banyak yang Tuhan ciptakan, itu di antaranya pasti ada penerus. Ada penerus. Hanya saja belum sampai di situ. Belum sampai di. Itu enggak boleh minta, berharap, enggak boleh itu. Enggak bisa. Kalau kita minta itu, ini tergambar dari bukan keinginan, ini tergambar dari kakek moyang kita, itu Adam. Akan tergambar seperti itu nanti. Nah, terciptanya nenek moyang kita Hawa itu kan karena diminta kan sama Adam. Kejadiannya apa? Perselisihan kan? Perselisihan. Itu harusnya tidak diminta. Bukan diminta dan tidak diminta. Biar Tuhan sendiri yang melakukan. Walaupun ketika itu tidak ada nenek moyang kita Hawa, dan andai Adam pada waktu itu tidak meminta, mestinya keberadaan nenek moyang kita Hawa ini kan bukan berdasarkan itu yang saya maksud itu. Akan diadakan oleh Tetap akan diadakan, tapi kan belum masanya. Belum tiba masanya. Ya, belum Ada tiba masa masanya. ketetapan tu ditentukan. Ya. Maksud bukan penciptaan tu pada
sosok saja Ah. macam Ya. Macam kan tadi kita minta dia berdiri dengan sendiri baru boleh. Kalau kita berkendak, bernafsu itu macam kita Ya, dengan ya, Adam. ya, seperti itu. Kita nak, oh ni bini aku nak main macam ni, aku nak berjam ni, dia nak bersyariat. Kayak Dia tak ada. makan obat atau apa Dia tak ada. itu kan keinginan. Dia Ya. betul-betul dengan cinta kasih sayang. Jangan sampai terjadi itu ya. Lakukan saja. Lakukan saja. Pasti akan sampai di tahap itu nanti. so abang tak semestinya. Iya, Pak. Ya. Terlalu takut. Nah, Itu saya cakap dengan isteri saya waktu saya kahwin, saya nikah pun mak saya suruh nikah. Pasal dah 34 waktu tu. Mak saya patut saya ikut. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya tak bersedia mempunyai anak mana Afrah Junior. Pasal nyawa saya satu, dia nak tahu, ni projek paling besar dalam hidup saya. Saya cakap dengan dia macam tu sampai macam tu. Sampai hari ni. Pasal itu benda ni sangat menyentuh. Dia nak dapat saya, bukan saya nak dapat dia sebulan sekali pun susah. Susah. Kedekut betul saya. Kedekut betul money saya. Kedekut. Jangan. Tu masa saya sedih, saya rasa berdosa. Enggak seperti itu. Semua manusia hidup punya hak yang sama. Semua manusia hidup itu punya hak yang sama. Kalau ada manusia bisa punya anak, berarti seluruh manusia itu bisa punya anak karena memiliki hak yang sama. Hanya saja fasenya yang berbeda-beda. Fasenya. Satu misal ada juga contoh jomblo, tahu jomblo ya, belum punya pasangan gitu. Itu enggak bisa minta nyari, itu enggak bisa. Kenapa dia masih jomblo? Karena belum sampai di fase itu. Belum waktunya. Iya, belum waktunya. Nah, ini kalau sampai mencari, berdoa, meminta, maka pendampingnya ini sudah menjadi pendamping yang palsu. Ke Tuhan ke original. Ya pasti akan terjadi masalah-masalah di situ. Pasrah saja menerima apa Akan terjadi masalah-masalah di situ. Sampai waktunya. Ya. Dan ketika kita menjalankan saja, berarti kita ini sudah beribadah ini sama Tuhan. Mengikutilah, pasrah aja, ikut aja. Ya, kita Mau sudah bagi, okey. Paham. Tak payah nak minta. Karena Tuhan tu dia maha mengatur, ya, sifat dia Berarti sempurna. begitulah aku padamu yang Sebab kita saling makan Tuhan kuat. sampaikan aku tak mencari. itu tak waktu dia tu kan dia lewat Tak semula langsung jadi lah. lewat jadi saat tidak cepat saja. Siapa? Dapat. Jadi Jadi, tak berkehendak ya Pak ya. jadi kesimpulannya, Sedangkan kau dah berasal yang suci. kesimpulannya untuk yang masih jomblo bukan berarti tidak punya jodoh. Kesimpulannya kan gitu. Karena hanya perkara fase saja. Waktunya belum tepat. Ya. Untuk yang belum punya anak berarti bukan perkara mandul. Ya kan? Tapi karena belum sampai di fase itu. Fasanya. Ya. Perkara itu saja. Dan memang tenang. Ini dan saja. Ini dan tenang, ini tambah lagi. Lagi tenang. apa lepas. Macam tu lepas. busuk tu lepas. Bang Afra jangan terpukul. Lepas ni jangan kedekut. Dia nak sekejap lagi balik bagi. Jangan kedekut. Ada view yang tiap. Terlalu banyak fikir. Jadi Dalam pikiran. jangan memojokkan dirimu sendiri, jangan menyalahkan dirimu sendiri, Ya, betul. jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Karena apa? Karena dirimu sendiri itu bukan dirimu. yang hidup. Ya. Lagi kita nak kontrol yang hidup. Semua kembali kepada Pancala. Ya Pak, betul ya. Kembali pada Enjoy ya Pak, enjoy life ya. Ya. Menikmati tu ya Pak, menikmati je dengan Menerima kesedaran. saja. Ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah macam tu. Tak perlu minta, mengalir begitu saja. Mengalir. Menikmati hidup. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Oh, tapi tu yang barakah dia tu yang barakah tu maksudnya bila dia berkeinginan yang hidup dia berkeinginan dan berkeinginan menyatu untuk dia menciptakan sesuatu. Iya. Hmm. Luar biasa. Yang membuat manusia terjebak itu kan di sini. Walaupun belum masanya, jika manusia itu menghendaki, Tuhan akan mengabulkan. Ini yang menjebak manusia kan di sini. Ya, betul. Ya, yang menjebak manusia itu di sini. Jadi karena belum waktunya, nggak akan aku kabulkan kan, nggak akan aku kabulkan. Tuhan itu nggak seperti itu. Iya. Walaupun belum
masanya, belum waktunya jika diminta pas, karena dia maha mengabulkan. Sudah akan kabulkan juga. Pasti akan dikabulkan, tapi harus siap resikonya gitu. Ya. Harus terima. Iya, harus siap resikonya. Ini yang banyak manusia yang terjebak di situ tuh banyak. Karena dia meminta berdasarkan Iya. keinginan dia. Iya. Karena Mau dia jadi minta Tuhan, pada Pak. waktunya baik, ya ada risiko. Dan ketika resiko itu datang atas dasar permintaannya, dia protes sama Tuhan. Iya. Tuhan, kamu nggak, ini kamu sendiri yang minta. Saya Nabi Adam minta dengan Iya. minta. Kamu sendiri yang minta. Aku hanya mengabulkan apa yang kau minta. Padahal Tuhan walaupun disalahkan. Tapi maksudnya Kami hitamkan. Itu dia. yalah, tapi bila kita sudah faham ni betapa sucinya proses itu. Bukan Itu kalau kita dapat faham lagi kan. Terus pergi ke Hajar Aswad, di sinilah aku berasal, aku keluar, di sinilah aku hormat, aku cium, aku hormat dari situ. Nah, begitu. Ya. Betul. Hajar Aswad tu. Hajar Aswad ni pantat bukan. Situlah aku lahir. Di sinilah aku keluar daripada dunia. Hormat. Nah, itu. Dan jika sampai gagal berspiritual, di sini juga aku akan kembali kan gitu. gagal berspiritual. makanya kan dalam Al-Quran kan ada tuh dalam ayat Al-Quran, ada dalam ayat Al-Quran kan Situ mengatakan, yang ilmu saya maka, terputus juga. Putus terus kan. manusia itu Sebab tu lebih berarti rendah daripada asyik binatang melindungi binatang. je. Itu banyak manusia yang banyak manusia yang mampu memahami itu. Dari sini aku dulu keluar. Dari sini aku bisa menjadi ada. Tapi jarang manusia yang mampu menyadari dari sini, di sini pula aku akan kembali jika sampai gagal berspiritual. Itu jarang. Ada dia Itu maksud. Gagal. Perbuatan yang suci. itulah di Jadi dalam itu yang pusing balik situ. Tidak banyak itulah di dalam Itu semua di Berapa tahun dah? 100 tahun, 1000 tahun. Dan situ juga lagu jalan. Jadi ingat asal usul dia kat situ. Balik situ. Balik situ. Itu bukan sejati. Tak, yang sejati bukan lubang tu, rohku tu tadi. Sebab tu sekali main dia bagi keluar sekarang. itu kembali. Sebab tu bukannya satu yang main permainan. Bukan itu. Bukan memang yang suci. Dan suci. Makanya saya katakan ritual paling sakral adalah pernikahan. Ritual paling suci adalah pernikahan. Apa ingat lagi Pak Wil cakap daripada tiga batu makmur, tiga rumah singgasana yang paling suci kan yang paling bawah tu. Yang orang anggap paling kotor, situ yang paling suci. Betul kan Pak Wil? Iya ya. Kalau jika kita mau cerdas, sesungguhnya kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan di situ. Baitul Makmur, tempat keramaianku. Baitul Muharram, tempat rahasiaku. Baitul Muqaddas, ini kan kelamin kan? Baitul Muqaddas adalah tempat suci. Loh. Kalau mau cerdas kan orang bisa merenung di sini. Kenapa kok bukan di sini yang disebut tempat suciku? Kok bukan di sini, bukan yang disebut tempat suciku? Justru di sini kan? Yang suci. Situ. tempat yang maha suci kan lebih suci upaya. Waktu saya nak pinjam ke situ. Tuan tak tahu. Iya, suci kembali pada suci. Betul Pak kan? So jadinya Pak, soalan saya tadi, kalau kata yang ke arah itu tu dia tidak dikuasai fikiran ataupun Dikuasai rasa nafsu. tu membantu, ada bantuan lain. Jadi apa dia punya Sudah tidak suci, Sudah tak sudah suci. tidak suci Ada- lagi. ada- Berarti ada- ada karma di situ, ada resiko di situ. Dengar tu ada karma ya di situ. Ada karma. Ada karma, ada resiko di situ. Jangan menggunakan alat bantu lain. Pak, kalau dia dah tak mampu macam mana? Ya, kalau tidak mampu berarti itu digerakkan oleh pikiran kita, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan pasti mampu. Mana mungkin Tuhan tu. Mungkin tak mampu. So jangan risau ya kepada Kalau aku nak tahu Tuhan gerakkan, kau tanya Kak Lindang dah.
setiap hari bersolek. Sampai aku takut, bang. Aku takut. Kan? Apa yakin mampu. Tapi dalam takut-takut ku relakan setiapnya. Oh. Habis dah terbuka semua dah. Lagi tebal dia. Aku pasrah. Pasrahkan Tebal diri. macam mana, kau ingat macam mana. Aku sayang. Sangat beradab. Sangat beradab. Karena itu Iya, sangat beradab. karena itu apa kemanunggalan 3 hal kan, kemanunggalan 3 hal. Maha hidup, hidup dan wujud. 3 hal. Hidup yang hidup. Wujud. Itulah. Nah, yang apa namanya? Yang harus murni, yang harus asli, yang harus original, itu kan kemanunggalan wujud ini tadi. Akal pikiran. Akal pikiran ya. Kemanunggalan wujud ini yang harus murni. Jadi tidak bisa kemanunggalan wujud itu nanti hari Jumat jam sekian saya mau menjalankan sunnah Rasul, nggak bisa seperti itu. Nggak Itu boleh berarti sudah tidak dirancang. murni kan? Tidak boleh merancang, Pak. Aku setelah bekerja seharian aku tidak punya semangat untuk bisa melakukan itu, saya harus minum obat. Nggak bisa seperti itu. Itu kemanunggalan wujudnya berarti tidak murni. Dibuat-buat Pak Masih ya. lagi nafsu pikiran. Sebab dia mesti murni sebab daripada maha suci. Iya, karena hidup dan maha hidup ini kan murni. Artinya wujud juga harus Maka murni wujudnya kan. murni. Ya. Kalau tidak ya berarti tidak bisa ngikut. Wujud ini tidak bisa ngikut. Karena wujud ini tidak bisa ngikut, ya harus sukarela mendapatkan karma, risiko itu harus sukarela. Terima. Iya. Kalau enggak ya jangan lakukan. Jangan nodai kalau enggak rela. Berarti mengalir begitu saja Iya. lah. Iya, Sampai mengalir rumah ini. begitu saja. Jadi apa namanya? Gerak hidup atas kehendak maha hidup ketika menggerakkan wujud ini selama 24 jam full kan, wah, Iya. banyak sekali tuh ya. Nah, kita Tapi melakukan kalau satu kata kita pekerjaan. ada campur apa semua, terimalah. Bersiap sedialah terima karma. Karmanya pelbagai lah. Ya, macam kegagalan atau apa kegagalan. karena kita rancang sendiri, Iya. bukan dari maha suci hidup kan. Yang paling tidak bisa diterima oleh manusia adalah skenario Tuhan. Ini tidak bisa. Manusia tidak bisa menerima skenario Tuhan. Kecuali jika manusia itu kesadarannya universal dan kontinu. Hanya kesadaran manusia yang kontinu dan universal yang bisa menerima apa namanya skenario Tuhan. Jadi Tuhan itu skenarionya seperti ini. Aku menghendaki rokok ini menyala. Ya. Tuhan berskenario. Maha hidup berkata kepada hidup, aku menghendaki rokok ini menyala. Caranya, nyalakan rokok itu menggunakan api dari kompor, menggunakan api dari apa namanya kayu, menggunakan api dari itu, menggunakan api dari itu, menggunakan api dari itu, menggunakan api dari korek. Itu kata maha hidup kepada hidup. Silahkan. Kemudian hidup dipersilahkan. Nah ini yang rumit ini di sini. Jadi Tuhan berskenario, skenario Tuhan itu udah. Aku menghendaki rokok itu menyala. Nyalakan rokok itu dengan korek. Enggak seperti itu, enggak. Diberi pilihan-pilihan itu diberi. Pilihan-pilihan itu diberi. Ditunjukkan semua. Tidak detail ya. Ya, ditunjukkan semua caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Silahkan pilih. Nah, setelah salah satunya dipilih, baru hidup ini akan menyalakan rokok ini. Kalau pilihannya menyalakan rokok ini menggunakan korek, berarti hidup akan menggerakkan wujud ini meraih korek, mengambil korek, lihat gitu. Kalau yang dipilih oleh hidup adalah menyalakan rokok ini dengan api dari kompor, hidup akan menggerakkan wujudnya berjalan ke dapur mencari
api. Seperti itu. Lalu yang tepat yang mana? Nah, ini kan yang tepat yang mana? Di situ Maha Hidup sudah memberitahu. Saya ulang, aku menghendaki rokok itu menyala. Maka nyalakanlah rokok itu menggunakan korek. Kalau kamu menyalakan rokok itu menggunakan korek, hasilnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu menyalakan rokok itu menggunakan api dari kompor di dapur, nanti kamu akan mengalami seperti ini. Akibatnya sudah ada, Pak. Iya, komplit. Di sini sudah komplit. Sebab dan akibat. Karena hidup adalah ruhnya Maha Hidup, artinya hidup juga tahu mana yang tidak berkarma, mana yang tidak bersiko. Gitu. Namun jika hidup ini tidak menggunakan 4 anasirnya, dia kan tidak bertangan, tidak berkaki, ya, tidak bertangan, tidak berkaki. Nah, ini jadi simpang siur. Atau sebaliknya, 4 anasir ini akan saling mendahului dari hidupnya. Ketika mendapat perintah Tuhan, hidup kan langsung bergerak. Namun sebelum bergerak, 4 anasir ini sudah mendikte dulu. Yang mengajari, mengajari hidup. Iya. Mengajari yang simple, hidup yang simple. Jadi kaki enggak perlu capek. Tangan enggak perlu capek, tubuh enggak perlu mengeluarkan keringat atau menyucurkan keringat. Caranya menyalakan rokok seperti ini saja. Maka terjadilah di luar kehendak Maha Hidup yang dipilih oleh hidup itu tadi. Nah, itu resiko akan tercipta atau karma akan tercipta. Enak kalau Maha Hidup ngasih perintah ini satu aja, nggak ada pilihan. Berarti di sini kan keempat anasir ini memang yang harus tunduk kepada hidup supaya tidak mempengaruhi lagi kan. Tidak ada karma. Seperti ketika kita berpisah dengan Tuhan kan. Seperti kita ketika pertama kali berpisah dengan Tuhan. Wahai kekasihku, itu surga. Itu surga. Jalan menuju surga ini. Kalau kamu memilih jalan ini, kamu akan seperti ini. Kalau kamu melewat jalan ini, kamu akan seperti ini. Itu ditunjukkan semua. Itu neraka. Wahai kekasihku, itu neraka. Nah, jalan untuk bisa sampai ke neraka ini. Kalau kamu memilih jalan ini, kamu akan seperti ini. Jalan ini menuju ke sana, kamu komplit. Tapi ingat, kamu berasal dariku. Lalu yang mana? Surga itu atau kata-kata ingat kau dariku, bukan dari surga, bukan dari neraka. Padaku lah. Pada diri yang satu lah. Nah, simple. Itu. Nah, mayoritas kita kan tidak jalan-jalan itu kan yang ditempuh. Bukan yang kembali. Jalan kembali. Kau berasal dariku, bukan itu yang bilang. Terpaku kepada dua ini kan surga dan neraka. Tak kembali kepada yang asal usul sejati. Iya. Tentang yang lain juga sama seperti itu. Seperti yang saya contohkan tentang rokok tadi itu sama. Ini caranya menyalakan rokok seperti ini. Tapi ingat, kau berasal dariku. Kembali kepada aku. Kembali kepada aku, maka makanya kalau tahu yang asal usul aku, kau kena ke aku dulu. Makanya akulah yang memilih. Tiga Cara dia dah bagi. makanya kan yang keempat anasir ini yang harus Klik. Sekarang kita masuk ke yang lebih sensitif. Ya. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih sensitif. Wahai kekasihku, dia berbicara itu ya, sama ruhnya sendiri. Ruhnya sendiri yang ada di kaum suami, dan ruhnya sendiri yang ada di kaum istri.
Dia berkata, wahai kekasihku, aku hendak menciptakan sesuatu. Aku hendak menciptakan sesuatu. Kemudian caranya seperti ini. Katakanlah secara simpel, caranya seperti ini. Kamu harus mengeluarkan keadaanku, mengeluarkan seluruh firmanku. Kamu harus menyampaikan seluruh firmanku. Bisa dengan istrinya tetangga, bisa di tempat pelacuran, bisa memperkosa orang, ditunjukkan semua. Ditunjukkan semua. Kalau kamu mengeluarkan seluruh firmanku dengan cara menggunakan istrinya orang, menggunakan suaminya orang, kamu akan mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu mengeluarkan seluruh firmanku menggunakan pelacur, kamu akan mengalami spilis dan lain sebagainya. Katakan seperti itu detail sekali. Ya, itu detail sekali. Silakan. Kalau sudah sedetil itu, sudah sejelas itu, baru Tuhan Maha Hidup mempersilahkan hidup. Silakan lakukan. Tapi ada dampak dari itunya juga. Iya. Itu. Nah, ini kalau kesadarannya tidak kontinu, kesadarannya tidak universal, pasti akan melakukannya bukan dengan istri, bukan dengan suami. Pasti lebih memilih bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya. Maksud nggak? Padahal ketika Maha Hidup berfirman, memberikan sebuah perintah ini kepada hidup yang ada di dalam istri, kepada hidup yang ada di dalam suami. Tapi ketika melakukannya bukan dengan suami istri. Nah, ini kan sudah jauh sekali. Yang hal lain juga sama seperti itu, aslinya sebenarnya sama seperti itu. Semuanya itu jelas, nggak ada Tuhan merahasiakan sesuatu, nggak ada. Udah sudah bagi sejelas-jelas. Iya, ketika dia berfirman itu udah detail banget. Detail kepada hidup, Pak, ya. Iya. Detail kepada hidup. Tapi kalau keempat anasir ini tak mempengaruhi yang hidup, kan akan sama dengan ketetapan yang Maha Hidup. Kehendaknya sama. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Maha Hidup menyatakan firman kepada hidup, empat anasir ini ikut menyaksikan. Gitu loh. Makanya dia tahu. Hidup, masa nggak bosen sama istri terus? Sekali-kali dong sama orang lain. Pasti gini deh. Ini empat anasir mungkin aku. Dibisik-bisik. Iya. Ini yang menjadikan kita bukan terpengaruh, sering jatuh, bangun, kerumun karma itu. Nah, hidup ini kan bodoh dia. Dia taunya menyenangkan wujud kan. Dia taunya kan memperindah rumah. Wujud kita ini adalah rumah hidup kan. Dia taunya memperindah rumahnya. Jadi nggak tahu kalau melacur itu justru akan merusak raga. Itu hidup nggak tahu. Sehingganya dia tetap menggerakkan. Itu tetap menggerakkan. Karena dia tidak tahu bahwa melacur itu akan mencelakai wujud. Ketika terjangkit virus HIV, AIDS, dan lain sebagainya, itu kan merusak wujud. Hidup nggak tahu. Karena empat anasir yang mengatakan, pasti lain deh. Gitu kan. Maka tanggunglah akibatnya karma. Ya itulah karmanya. Dalam segala hal Bapak. Semua seperti itu sama. Maka kena ada jeda lah Pak kan. Jeda lu tenang dulu kan. Iya. Untuk buat keputusan tu, pilihan tu. Iya. Tenang dulu. Nah, jeda. Makanya harus diam di situ. Harus diam. Kalau tidak diam, maka empat anasir ini pakai pelacur aja.
pakai minyak, gitu kan. Kalau nggak diam, gitu. Tapi kalau diam, 4 Anas ini nggak punya kuasa dia. Dia nggak punya hak, dia nggak punya kuasa. Jadi asli hidup kan. Iya, asli hidup. Diam kan. Itulah diam tuh yang hidir tuh kan. Iya, iya. Hidup itulah Hidir yang itu. menguasai. Dalam Hidir segala hal. tuh. Iya, dalam keputusan. dalam segala urusan, dalam segala hal itu sesungguhnya seperti itu. Continuity kesedarannya. Diam dalam kesadaran. Diam dalam kesadaran. Marah dulu baru buat keputusan, kan? Jangan marah tu buat keputusan. Iya. Diam. Kena Diam. diam. Seperti halnya dalam berspiritual. Jangan bangga dulu karena merasa telah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu, itu kan kata-kata Maha Hidup kan? Iya. Jangan berbangga diri dulu dikarenakan merasa telah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu, dikarenakan di dalam iman itu ada 4 perkara: harta, tahta, asmara, ilmu. Harta, tahta, asmara, ilmu. Iya, sementara Ya kan? sering kali. Tapi ingat, ini yang sering diulang-ulang oleh Tuhan. Tapi ingat, di dalam dirimu ada aku. Dia ngasih pilihan kan? Harta, tahta, asmara, ilmu. Tapi ingat, aku di dalam dirimu. Kamu pilih yang Beda, mana? pilihlah aku. Pilih aku atau pilih Pilihlah aku. tapi Mati pilih aku. tapi kan Semua dapat. fenomenal. Dan itu pun dijelaskan. Kalau kamu memilih harta, kamu akan mengalami seperti ini, seperti ini. Siap Sudah ada dijelaskan kesannya. lagi. Iya, itu dijelaskan. Artinya kan harusnya kan tidak rancu di situ kan, karena ada penjelasannya. Kenapa memilih harta? Kenapa memilih tahta? Kenapa memilih asmara? Kenapa memilih ilmu? Lewat semua itu ada karmanya. Sementara aku pilihlah aku. Kenapa tak memilih aku? Iya, Karena aku lah yang menciptakan Iya, segalanya. iya. Aku tak ada Jadi- sebab dan akibat. iya. Jadi setiap kali Tuhan itu berfirman, kata penutupnya selalu sama. Ingat, engkau berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Kalau di dalam bahasa religi Islamnya, innalillahi wa inna ilaihi, itu penutup setiap kali Tuhan itu berfirman. Itulah masuk innalillahi wa inna. Ya. Jadi setelah selesai berfirman, Tuhan selalu berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Apapun dalam Itu hidup. penutupnya. Dia berfirman macam manapun, diakhiri diakhiri dengan itu. Sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan. Iya. Sudah biasa. Dan tidak bosan-bosannya. Jelas. Bagi orang ada pulang lagi kan. Untuk anak ini yang Sebab selalu berbisik. tepat kenapa? Sebab kita mati. Mati apa? Mati kesedaran. Mati kesedaran. Maka itulah makna innalillah. Dan itu pun Tuhan tidak diam. Tuhan tetap memberitahu. Bacalah kitab yang hidup. Bacalah kitab yang hidup. Begitu sayangnya Maha Hidup Pak ya. Selalu diberikan peringatan peringatan tapi lalai juga. Ya. Tidak dengar. Hebatnya lagi Maha Suci. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni. Hebatnya dia. Betapapun banyak dan besarnya dosa seorang manusia tetap diampuni dan diberi kesempatan lahir lagi ke dunia untuk memperbaiki amal perbuatannya. Ketika ada seorang manusia gagal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diberi kesempatan lagi untuk lahir ke dunia. Peluang. Iya, dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki amal perbuatannya. Luar biasa kan? Tapi ada tapi di sini. Iya, kalau kesempatan kedua ini seganteng ini, setampan ini. Nah, kalau ayam, Itu masuk. kalau dengan wujud ayam, tidak seganteng ini.
Ini yang perlu kita renungkan. Memang Maha Suci hidup, Maha Pengampun. Memang, itu tidak bisa dipungkiri. Titik di situ. Namun, jika mendapat kesempatan lagi lahir ke dunia, iya kalau dengan wujud setampan ini, secantik itu. Kalau dengan wujud kata, mana? Macam mana? Nggak bisa berspiritual kan? Berani itu ada. Ya, nah ini yang perlu direnungkan. Ini perlu direbut. Tapi dia bukan Jadi Itulah maksudnya rekenasi itu. Iya, jadi sekali hidup di dalam kehidupan dunia ini harus berhasil sempurna, jangan sampai gagal. Karena kalau sampai gagal, dikarenakan Tuhan Maha Pengampun, lahir lagi ke bumi, belum tentu dengan wujud seperti ini. Itu yang beribu-ribu tahun Tapi itu dia. Lagi gilirannya bilang. sampai sini sempurna. Ini yang nyaris tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang itu di bagian. Berarti ini adalah peluang yang tepat. Kita belum manusia. Enak tinggal di surga, semua fasilitas tersedia. Oke. Tapi surga itu kan tempat menunggu. Selagi kesempatan lahir ke dunia belum dapat kan. Jadi surga itu tempat antri. Neraka itu juga tempat antri. Antri apa? Antri mendapatkan giliran lahir lagi ke dunia. Itu maksudnya. Itu yang perlu kita renungkan. Transit dia, tempat transit. Nah, sama-sama ngomong kursi depan tuh. Antri menunggu juga tidak apa-apa. Karena di surga banyak bidadari. Roh itu tidak punya kelamin. Untuk apa bidadari? Mau dilihat aja nggak? Gitu. Percuma. Secantik apapun bidadari kita cuma bisa gini. Nggak bisa nggak ada kelamin kita. Tak ada nafsu, apa? Nggak ada. Gimana itu? Jadi sebenarnya Ada anggur, ada kolam susu, ada sungai madu. Untuk apa? Kita tidak kenal lapar. Ruh kita itu tidak punya lapar. Ruh kita itu tidak punya haus. Ruh kita itu tidak punya syahwat. Nah terus apa? Untuk apa? Nah, ini yang gagal direnungkan oleh kebanyakan orang itu di bagian itu. Jadi penutup firman Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini gagal dicerna. Yang dia cerna surganya, bidadarinya, kalau Tapi tadi apa-apa. Bidadari. Mau makan semua tersiapkan. Itulah yang Siap tapi belum tentu boleh makan. Bingung aja. surganya juga kan tak pasti di mana letaknya. yang gagal lagi juga. Ada juga yang ini yang lebih parah lagi. Maha hidup yang lebih dikenal dengan sebutan Tuhan. Ini kan langgeng abadi kan. Tidak mengenal mati, tidak mengenal hancur. Itu kan keadaannya dia. Ya kan? Itu keadaannya dia. Sedangkan mati, istilah mati ini dikarenakan hidup keluar dari jasad. Dikatakan mati kan seperti itu kan. Dikatakan mati itu kan dikarenakan hidup keluar dari jasad. Aku tiupkan ruhku padamu, kata Tuhan. Yang gagal lagi direnungkan oleh kebanyakan manusia itu. Apa yang akan terjadi jika hidup ini tidak pernah keluar dari jasad? Ini yang gagal. Artinya, kalau hidup ini tidak pernah keluar dari jasad, tidak pernah meninggalkan dari jasad, berarti mati kan nggak ada. Ini yang gagal itu. Ya. Terus lagi. Nah, kalau hidup ini tidak pernah meninggalkan jasad, tidak pernah keluar dari jasad, lalu surga, neraka itu di mana? Di sini. Berarti di sini kan, bukan di dimensi lain. Di dimensi ini. Itu ilusi itu Pak, di sini sebenarnya.
Dan jalan-jalan menuju surga atau neraka juga di sini kan? Ya. Klik. Ya. Di dalam dada setiap anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasia, rahasiamu, rahasiaku. Sesungguhnya aku, wah ini dalam ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai, ngalir aja. Terus kok. Kita sama-sama salah. Ngalir aja. Salah dipahamkan. Barang siapa mengenal diri, maka dia akan mengenal aku. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat. Barang siapa mencari aku keluar diri, dia akan tersesat semakin jauh. Lalu, di mana Tuhan? Ini yang gagal direnungkan oleh banyak orang. Kalau Tuhan itu ada di barat, kasihan mata angin yang lain kan? Nggak ada Tuhan di sana, celaka semua itu. Kalau Tuhan ada di timur, kasihan mata angin yang lain kan? Celaka semua itu. Semuanya jelas sekali kan? Hanya saja cara kita mencerna, sistem kita mencerna ini loh. Menggunakan 4 anasir, menggunakan ego, pamrih, arogan, bukan menggunakan ruh suci, bukan menggunakan ruhnya Tuhan. Cara kita mencernanya itu. Sehingga terjadilah sebuah politik, sebuah apa namanya? Perdebatan. Benar salah. Dia makan dulu Bapak. Oh, ada acara makan juga. Ya Bapak makan dulu sebelum dari tadi. Terima pas kasih. lapar. Berhenti dulu, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Terus sambung lagi. Matur nuwun. Kalau luar biasa, dalamnya istimewa. Sempurna. Oh, sempurna. Kalau di luar biasa, Dalamnya dalam sempurna. istimewa. Dalamnya sempurna. Memang sempurna karena maha hidup. Iya, Tempat bagaimana tempat tidak kan? sempurna? Karena dia kan. Bukankah dia adalah maha sempurna? Nah, kalau dia bersinggah sana di 3 tahtanya, berarti sempurna. Maha Tidak sempurna itu ketika dia tidak bersinggah sana. Kenapa dia tidak bersinggah sana? Lalu singgah sananya banyak debu. Sehingga sananya banyak dikuasai. Masalahnya Ayo makan dulu, Mas. Ayo, Pak. Mari, Pak.